Walaupun 50 tahun lalu kita belum lahir, kita pasti pernah dengar dari terdahulu kita cerita tentang sejarah ataupun legenda yang terkenal di masa itu. Dan kita selalu dikasih tahu kalau 50 tahun lalu itu masih ada banyak peperangan atau korban-korban yang berjatuhan. Tapi kita nggak pernah dikasih tahu kalau di 50 tahun yang lalu, di antara peperangan itu, ternyata ada juga cerita-cerita ini. Tahun 1965-an, dulu sempat ada kejadian kelam di Aceh. Kejadian itu adalah pembantaian orang-orang yang dituduh komunis di Aceh. Nah, pembantaian itu tuh terjadi 56 tahun silam, gak lama setelah peristiwa G30 SPKI. Salah satu alasannya kenapa ada pembantaian di Aceh ini karena adanya pembunuhan jenderal di Pulau Jawa, ada juga dendam pribadi, ada juga isu agama. Pokoknya banyak hal lah yang melatari terjadinya pembantaian ini. Oke. Nah, salah satu tempat terjadinya peristiwa ini itu ada di lubang-lubang pembantaian di perbukitan Selawah di pinggir kota Sigli, Aceh. Nah, di sanalah orang-orang yang dituduh komunis tuh disembelih, dibunuh, dipenggal, pokoknya di tempat itu tuh. Ratusan orang dieksekusi secara kejam, dan katanya nih kalau misalnya lehernya itu nggak putus, sebisa mungkin dia motong berkali-kali biar leher itu putus dari badan ke kepala gitu. Sadis banget. Ya kalian kebayang lah ya, daerah Aceh dulunya 50 tahun silam tuh kayak gimana lah. Nah, by the way, gue ini orang Aceh, Nat. Jadi gue suka beberapa kali pulang kampung lah, ke kampung gue ke Aceh. Masih banyak banget tuh saudara-saudara gue yang tinggal di sana. Salah satunya daerah yang gue samperin ini daerah Sigli, di daerah tempat yang tadi gue bilang ada pembantaian itu. Gue datang ke daerah Sigli itu bukan di tempat persis yang gue bilang ada pembantaian itu ya, tapi di daerah Siglinya. Oke. Gue kesana tahun 2010-an bareng sama keluarga gue. Dan di sana itu gue ketemu sama saudara-saudara jauh gue. Ada juga atok gue tuh kakek, iya bener. Tapi bukan atok kandung gue ya. Nah, gue ngobrol tuh sama atok gue, biasalah ngobrolin sejarah segala macem. Saya pada akhirnya dicerita tentang pembantaian tadi gue bilang. Dan gak cuman bahas tentang itu doang. Atok gue cerita tentang kejadian mistis waktu pas dia masih muda di tahun 1965an itu. Pokoknya kejadian yang diceritain sama atok gue itu setelah adanya pembantaian itulah. Tapi sebelum adanya GAM. Jadi masih di masa pembantaian tadi gue bilang tuh yang komunis-komunis itu. Waktu itu ternyata atok gue tuh kasarannya hampir jadi korban pembantaian itu. Karena ternyata gak cuma komunis doang Nat yang dibantai. Warga-warga yang gak bersalah pun juga ikut jadi korban. Karena dituduh gitu ya. Iya bener Atok gue tuh lihat sendiri pakai mata kepala dia, banyak banget tetangga yang ditarik secara paksa buat naik ke pickup. Habis itu atau gue ngeliat mereka diikat buat dibawa ke penjara atau ke tempat eksekusi itu. Ya pokoknya kasarannya atau gue jadi salah satu saksinya lah di sana. Ini kita sebut aja nama atau gue Hadi ya. Dan gue akan ceritain apa yang diceritain ke gue. Oke. Berarti ini cerita tentang Atok Hadi lo itu. Iya benar. Oke. Jadi di hari itu, di tahun 1965-an, Hadi ini umurnya sekitar 20-an sampai 30-an tahun lah. Si Hadi ini lagi ngelakuin kegiatan anak muda gitu biasa ngeronda tiap malam gitu Nat. Tepat banget pas Hadi lagi ngeronda bareng teman-temannya, ternyata banyak banget oknum yang tiba-tiba datang naik mobil pickup itu, terus ngegerebek tuh rumah-rumah orang, ngebawa orang-orang secara paksa yang tadi gue bilang. Hadi dan 2 temennya ini langsung kabur buat ngumpet biar nggak dibawa sama oknum-oknum ini. Masuklah Hadi dan teman-teman ini kayak ke dalam kebun sawah gitu yang emang tanamannya tuh lebat gitu Nat. Jadi nggak kelihatan lah kalau misalnya dari luar. Nah pas si Hadi lagi ngumpet dan ngintip-ngintip di antara tanaman-tanaman itu, dia tuh ngelihat puluhan orang tuh dipenggal kepalanya Nat, di atas bukit. Jadi tuh dia kayak di kebun bawah, di atas dia tuh bukit. Nah dia tuh ngelihat banyak banget orang-orang dipenggal tuh di sana. Ada yang lehernya udah kepotong setengah tapi masih kejang-kejang. Ada juga yang langsung ditebas kepala langsung buntung. Pokoknya tuh si Hadi nih ngeliat lah orang-orang ini dieksekusi. Nah kebanyakan orang yang ngeeksekusi ini pun juga orang-orang Aceh yang ditunjuk jadi algojo lah. Nah jadi ada beberapa orang-orang yang jadi algojo ini sebenarnya Hadi kenal, cuman dia juga nggak bisa ngasih tahu lah gimana daripada dia kena jadi korban juga kan. Hadi dan 2 temennya nyari tempat yang bisa disinggahin sembari nunggu biar keadaan di luar tuh udah nggak terlalu chaos. Barulah dia mau keluar gitu rencananya. Nah Hadi dan teman-teman ini masuk ke dalam gubuk gitu Nat, kayak di tengah-tengah kebun itu. Nah mereka masuk ke gubuk ini sekitar jam 2an pagi. Jadi kayak di dalam gubuk itu tuh cuman segede kamar kosan gitu, kayak kamar petakan.
isinya tuh kayak ada kayu-kayu, ada juga alat-alat buat petani. Pokoknya bener-bener sumpek banget gitulah. Mereka terpaksa di sana ya karena mereka mikir daripada mereka keluar malah jadi sasaran eksekusi, ya mending mereka ngumpet gitu. Dari jam 2 pagi itu mereka akhirnya masuk dan bener-bener gak bisa tidur sama sekali. Sebenarnya tuh mereka udah ngantuk banget Nah, cuma karena tegang dan mereka tuh nahan ngantuk biar tetap siaga gitu loh. Takutnya di luar ada apa-apa kan. Jadi kayak hampir udah 1 jam, sekitar jam 3 pagi, dua temennya Hadi ini ternyata ngantuk banget. Saya pada akhirnya si Hadi ini ngide buat dia yang ngejaga, dan dua temennya tuh tidur duluan. Jadi kayak nge-shift gitu lah. Barulah jam 5-an gantian tuh. Si dua temen yang ngejaga, baru si Hadi tidur. Udahlah akhirnya dua temennya tidur dan Hadi ini ngejaga di gubuk itu sendirian. Karena gubuk ini tuh pengap banget dan kecil banget, ditambah minim penerangan juga. Jadi tuh si Hadi cuma bisa ngintip-ngintip dari sela-sela kayu buat ngeliat keadaan di luar gimana, dan itu pun gelap juga nggak kelihatan juga gitu. Nah pas si Hadi ini pelan-pelan lagi ngintip, dari arah belakang dia, dari arah belakang gubuk, Hadi tuh denger kayak ada suara bruk, gerabak gerubuk gitulah. Ya kaget lah si Hadi kan. Dia langsung tuh jalan ke belakang buat ngintip. Dari dalam gubuk juga tetap. Dia ngintip lah keluar dari sela-sela kayu itu. Pas dia ngeliat, ternyata nggak ada apa-apa, kosong. Nah pas dia lagi ngintip dari bagian belakang itu, tiba-tiba dari tempat awal dia ngintip itu, dia denger ada suara gerabak gerubuk lagi di tempat awal dia ngintip. Di bagian depan berarti ini? Iya, di bagian depan kayak gitu lagi. Ya karena dia panik, dia langsung buru-buru juga tuh ngecek lagi, balik lagi ke arah sana. Ngintip lagi lah dia. Nah pas dia lagi ngintip, tiba-tiba tuh dia ngelihat jelas banget Nat. Dari luar kayak ada orang yang ngintip dia juga. Anjing. Jadi kayak tatap-tatapan mata gitu loh. Refleks ya, dia langsung mundurin badannya dan shock banget lah. Dia tuh mau langsung ngebangunin dua temennya, cuman si Hadi tuh gak enak ganggu temennya tidur. Ditambah Hadi kan yang ngidein buat main shift-shiftan kayak gitu. Ya masa langsung ngebangunin temennya kan. Tapi di saat gerabak gerubuk rada-rada berisik itu, dua temennya gak bangun sama sekali? Gak bangun sama sekali karena posisi tuh udah capek banget juga gitu loh. Mereka kan ngos-ngosan lari-larian kan. Nah akhirnya karena dia gak berani bangunin temennya, dia cuma duduk tuh di dalam gubuk itu. Dia duduk di sebelah dua temennya lagi tidur sempit-sempitan gitu, dempet-dempetan. Sesekali pas dia lagi duduk, dia tuh denger ada suara gerabak gerubuk lagi. Terus kayak ada suara orang yang kayak ngetok-ngetok kayunya kayak krrr, krrr, gitu. Karena dia udah ketakutan banget, kalau misalnya dia ngintip takutnya ada apa-apa lagi, si Hadi ini jadi gak berani buat ngecek keluar. Dia diem aja tuh di dalam. Ada suara apa, dia cuma diem aja. Hampir setengah jaman dia duduk, tiba-tiba dia dengar ada kayak suara barang jatuh gitu dari atas Nat. Dari arah atas ke gubuk, kayak ke gentengnya dia gitu. Awalnya kayak cuman satu barang doang jatuh kayak puk gitu doang. Nah tapi lama-lama Hadi tuh denger barang yang jatuh dari atas ke atap gubuknya nih kayak berkali-kali gitu. Kira-kira atau gue tuh bilang ke gue hampir 7 kalian lah ada suara kayak gitu. Tapi sesekali jatuhnya, gak langsung brak jatuh semua gitu, enggak. Jadi kayak dok. Terus habis itu ada lagi brak gitu. Pokoknya 7 kali lah. Nah karena si Hadi ini ngerasa terganggu banget, tapi dia takut kalau misalnya ternyata itu ada serangan dari oknum apa gimana kan. Akhirnya dia ngeberanin diri Nat buat keluar dari gubuk itu, buat ngecek sebenarnya jatuh itu apa. Takutnya bom atau apa kan, kita gak ada yang tahu kan. Nah karena kalau misalnya didengar dari suaranya, ini tuh kayak benda lumayan berat gitu Nat. Suara tuh berat banget kalau jatuh ke atas gubuk. Jadi kayak dia tahu kayaknya ini barang sesuatu yang takutnya nyelakain Hadi dan teman-temannya. Keluarlah dia dari gubuk itu. Dia nengok tuh ke kanan, ke kiri, tapi gak ada apa-apa. Hadi ngiterin tuh gubuknya sambil dia ngawas-ngawasin orang, takutnya ada yang lewat gitu kan. Dia sambil cengak-cenguk, dia muterin tuh gubuknya ke arah samping. Nah pas dia lagi ngiter ke arah samping gubuknya, si Hadi tuh ngeliat Nat, asal muasal suara yang bruk jatuh ke atas gubuk dia itu suara apa sebenarnya? Apa? Jadi pas dia nengok ke arah bawah Nat, ternyata suara yang jatuh-jatuh itu tuh adalah kepala manusia. Ada 7 kepala manusia yang ngegeletak di depan gubuknya si Hadi itu. Dan 7 kepala manusia ini buntung semua, gak ada badannya. Pas ditengok sama Hadi, matanya semua melotot dan ngelirik ke arah Hadi. Jadi bener-bener Hadi tuh ngeliat ada kepala buntung di depan dia Nat, 7 kepala. Di situ tuh dia bener-bener takut banget. Dia udah gak berani buat ngeliat ini sendiri. Saya pada akhirnya dia masuk ke dalam gubuk buat ngebangunin teman-temannya. Dia udah gak peduli tuh sama shift-shiftan segala macam tuh karena dia udah takut banget. Dibangunin lah teman-temannya. Dan si Adin langsung bilang kalau misalnya di luar dia ngelihat ada kepala manusia geletak gitu.
Ya akhirnya mereka bertiga keluar lah dari gubuk. Mereka jalan tuh ke tempat si Hadi ngeliat kepala-kepala ini. Dia ngiterin tuh gubuknya ke samping. Pas mereka nyampe ke samping gubuk, ternyata kepala-kepala itu udah gak ada. Ya. Udah hilang. Jadi dua temennya tuh gak ada yang ngeliat kalau ada kepala itu. Si Hadi ini langsung kayak meyakinkan teman-temannya lah, karena dia yakin dia tuh gak halu. Dia ngeliat dengan jelas banget ada kepala-kepala manusia buntung di depan gubuk. Nah karena si temen-temennya percaya sama Hadi, akhirnya nih kayak dua temennya tuh ngajak ngiter lagi deh, ngiterin gubuk lagi, siapa tahu beneran ada tapi bukan di titik itu gitu. Diterin lagi tuh ke gubuk itu, ngiterin sekali dua kali, dan ternyata emang bener kepala buntung tuh gak ada sama sekali, kosong aja gitu, cuman tanaman-tanaman doang di sebelah-sebelah gubuk. Akhirnya kedua temennya nenangin Hadi. Pas si Hadi udah tenang, mereka berdua ngajakin Hadi masuk ke dalam gubuk lagi, suruh gantian istirahat. Jadi dua temennya yang nge-shift, Hadi yang tidur. Masuklah mereka lagi ngebuka pintu gubuknya Nat. Mereka ngeliat pakai mata kepala mereka sendiri, ada 7 orang berdiri di dalam gubuk itu. Ya ampun. 7 orang itu kepalanya buntung. Dan sosok-sosok ini lagi megangin kepala yang si Hadi lihat tadi di luar gubuk. Ya anjrit. Oh jadi kepalanya ada di tangannya itu? Iya, jadi di dalam gubuk yang kecil itu Nat, Hadi dan teman-teman tuh ngeliat ada 7 orang berdiri di dalam gubuk itu, dan kepalanya buntung sambil megangin kepala itu di tangannya dia. Wah anjrit. Terus habis itu mereka kabur gitu aja. Kabur Untung banget tuh pas si Hadi dan teman-teman ini kabur, si oknum-oknum yang emang mau ngebantai ini tuh udah nggak ada. Jadi alhamdulillah dia aman. Wow. Makanya ini jadi kayak salah satu cerita yang emang nggak bisa atau gue lupain gitu loh. Kalian tahu permainan lato-lato yang lagi hit sekarang kan? Iya. Jadi lato-lato itu tuh muncul pada akhir 1960-an dan mulai populer pas awal 1970-an. Nah gue mau ceritain, ternyata tuh ada hal mistis di balik permainan ini yang gak semua orang tuh tahu. Serius lu? Iya Bi. Anjrit. Oke. Jadi ada anak kecil, namanya kita sebut aja Benny. Benny ini anak tunggal dan tinggal sama mama papanya di Makassar. Benny tuh masih kelas 4 SD, jadi umurnya sekitar 9 tahunan. Suatu hari neneknya tuh datang ke rumahnya. Karena setiap hari Sabtu dan Minggu emang neneknya tuh selalu main ke rumah Benny buat kayak main sama cucunya itu. Pas hari Sabtu ini, Benny pulang ke rumah jam 1 siang karena abis main dari rumah teman sekolahnya. Pas Benny sampai rumah, ternyata neneknya tuh udah di sana. Nah terus udah tuh Benny salim ke neneknya. Terus waktu Benny dipanggil neneknya buat makan, tiba-tiba neneknya tuh dengar kayak suara tok tok tok. Pas neneknya nyari, sumber suara itu ternyata dari kamarnya Benny. Pas pintu kamar Benny dibuka sama neneknya tuh ngeliat Benny tuh lagi main lato-lato ini. Di situ neneknya tuh kaget banget, bener-bener teriak-teriak ke mama papanya Benny pakai bahasa Makassar yang artinya tuh, ya Allah mau ada peristiwa apa ini? Itu bisa manggil. Jadi cuman permainan lato-lato itu doang? Iya bener Moy. Nah denger neneknya histeris, papa mamanya tuh langsung lari ke Benny kan. Mereka tuh juga berusaha ngelarang Benny main lato-lato dulu. Tapi ya balik lagi, namanya juga anak kelas 4 SD, lagi seneng-senengnya banget sama mainan baru, apalagi juga semua teman-temannya main kan. Jadi Benny ngambek dan gak mau makan. Dia ngurung diri di kamar sambil tetap main lato-lato ini. Karena orang tuanya Benny bingung, akhirnya mereka tuh nanya ke neneknya, kenapa sama lato-lato. Akhirnya neneknya tuh cerita kejadian yang bikin dia keinget seumur hidup. Jadi waktu itu sekitar tahun 1973, waktu itu nenek tuh masih umur 13 tahunan. Ada tetangganya nenek suka banget main lato-lato tanpa kenal waktu. Kayak dari pagi sampai malam bener-bener main itu terus. Tapi karena lagi hits pada masa itu, akhirnya nenek nyobain beli lato-lato dan dia akhirnya mulai main. Nenek di situ sempat ketagihan juga Muibi, kayak teman-teman yang lain. Karena kan main itu tuh lumayan susah ya. Apalagi bisa sampai mental-mental ke atas gitu kan. Nah, nenek sambil belajar biar pas main sama teman-temannya tuh dia udah jago. Beberapa hari nenek belajar, akhirnya nenek tuh jago main itu. Dan ketika udah malam, karena nenek tidur sendiri, sebelum tidur nenek tuh masih suka main. Pas nenek lagi main di kamarnya, nenek tuh kaget banget Muebi. Tiba-tiba dia denger dari dapur tuh ada suara bunyi lato-lato juga. Oh. Bunyinya tuh kayak deket banget, karena ya emang rumah nenek tuh gak gede, cuma 1 lantai. Akhirnya nenek jalan menuju dapur. Pas nenek sampai di dapur, gak ada apa-apa, bener-bener kosong. Tapi pas nenek ngeliat ke lantai dapur,
Nenek tuh nemuin lato-lato warnanya hitam, pokoknya full hitam, kegeletak di atas lantai. Padahal itu bukan punya neneknya juga. Bukan, Moy. Nah, terus tanpa mikir panjang, akhirnya nenek tuh langsung ngambil lato-lato itu dan nyoba mainin. Pas nenek mainin di malam itu tuh, nenek tuh ngerasa kayak dia tuh langsung jago banget mainnya. Dan nenek yakin ini semua tuh karena lato-lato baru yang dia temuin ini. Akhirnya besoknya nenek main sama teman-temannya dan mamerin lato-lato baru dia. Teman-temannya pun kaget kenapa nenek tuh bisa punya yang warna hitam dan bagus banget kelihatannya emang. Terus siapapun yang mau nyoba punya nenek juga jadi langsung jago mainnya. Dari situ nenek tuh ngerasa kalau emang lato-lato barunya dia tuh semacam kayak jimat keberuntungan dia gitu loh, Bu Ibi. Karena itu dia tuh jadi sering dipuji teman-temannya. Terus teman-temannya juga jadi sering minjem buat main. Sampai akhirnya suatu malam pas tidur, nenek tuh naruh lato-lato hitam ini tuh di meja sebelah kasurnya. Terus nenek tidur ngebelakangin meja ini. Pas nenek setengah tidur, tiba-tiba nenek tuh dengar ada suara kayak tek 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 lato-lato gitu loh bunyinya. Tapi sumber suaranya tuh bener-bener di belakang nenek. Nenek di situ takut banget, tapi ya di sisi lain kan dia penasaran juga. Akhirnya nenek nengok pelan-pelan ke belakang buat mastiin itu tuh siapa. Pas nenek nengok ke belakang, ternyata itu tuh ada sosok Parakang. Lagi senyum-senyum, matanya merah, tajam sambil ngeliatin nenek. Sambil di tangannya dia tuh kayak mau nyamperin nenek gitu loh. Di situ nenek langsung teriak, lari keluar kamar, bangunin orang tuanya. Dan dari situ nenek tuh kapok banget gak mau main lato-lato lagi. Jadi ya Muibi, katanya Parakang ini tuh bisa berubah-ubah wujud. Bisa jadi manusia, binatang, bahkan katanya bisa jadi benda. Nah keluarga nenek tuh curiga kalau lato-lato yang ditemuin secara tiba-tiba sama nenek itu tuh sebenarnya siluman Parakang. Anjir. Dan katanya semua temen nenek yang pernah main itu tuh langsung berhenti semua. Karena gak cuma nenek, satu persatu teman-teman nenek yang main lato-lato itu tuh hilang. Bener-bener hilang, gak ditemuin di mana-mana. Ya anjrit. Nah di situ tuh nenek masih bersyukur kalau dia tuh masih bisa kabur dari sosok itu. Makanya dia trauma banget waktu Benny main lato-lato. Soalnya juga katanya sih bunyi lato-lato tuh pertanda adanya peristiwa atau kayak perang. Bentar-bentar, si Parakang yang dilihat nenek pas di malam itu bentukannya kayak gimana, Nat? Itu bentukannya tuh gede, rambutnya acak-acakan, matanya merah, pokoknya mukanya tuh mayoritas kayak merah gitu loh, Bi. Oh shit. Terus dia berubah wujud jadi lato-lato. Nah kayaknya sih gitu mau dicurigainnya. Soalnya lato-lato yang di atas meja itu hilang. Terus adanya Parakang itu. Iya. Anjing, gue baru tau lagi, Bi, ternyata lato-lato tuh bisa mengundang makhluk halus gitu kasarannya. Ya mungkin kepercayaan dulu gitu kali ya. Gue jadi takut juga mainin lato-lato. Tapi gue ngerti sih kenapa si nenek bisa sampai setrauma itu gara-gara denger lato-lato doang. Karena ketika lo main lato-lato dan ditampakin sama makhluk halus gitu, anjrit gue sih juga jadi males ya. Yang mau gue ceritain ini kejadiannya di tahun 1978. Di tahun 1978 itu proses penahanan di 1965, ya yang kita tahu pembantaian anggota PKI, itu tuh bisa dibilang udah selesai pada saat itu. Nah di 1978 ini ada namanya Mbah Kuswan. Ya udah tua gitu ya Mbah Kuswan ini. Mungkin bisa dibilang Pak Kuswan juga ya. Umurnya udah 50 tahunan. Dan Pak Kuswan ini udah punya istri, sebut aja Nimas. Dan dua-duanya ya umurnya sekitar 50 tahunan itu. Jadi Mbah Kuswan dan Mbah Nimas, suami istri yang udah tua. Nah mereka ini punya gubuk kecil di daerah Singaranting. Dan di belakang rumah dia tuh di sekitaran situ ada pemakaman juga. Nah daerah Singaranting ini di Kabupaten Cipari. Di mana tuh, Bi? Cipari itu Jawa Tengah, Nat. Oh. Dan mereka berdua tuh emang orang asli sana. Jadi udah puluhan tahun tinggal di sana berdua. Anak-anaknya juga udah pada ngerantau dan mereka tinggal lah cuma berdua di gubuk itu. Yang mana gubuknya ini ada di deket kuburan massal PKI, Nat, Moy. Namanya Tanah Kafir, kalau pernah dengar. Yeah. Nah, warga-warga Singaranting itu selalu bilang di era-era tahun 1965-an, ya di mana banyak pembantaian anggota PKI saat itu, orang-orang Baret Ijo tuh sering datang ke daerah mereka. Ya lo pada paham lah ya buat apa. Dan mereka termasuk Mbah Kuswan
seolah-olah tuh nutup mata di tempat itu, biar ya mereka nggak perlu tahu lah kejadiannya. Ya kasarannya dia tahu tapi nggak mau ngomong apa-apa karena takut banget. Detail lokasinya tuh jadi rumahnya Mbah Kuswan ini misalkan di pinggir jalan nih. Di samping rumahnya dia itu kayak ada jalan gitu ke arah perkebunan karet dan hutan-hutan gitulah. Terus lurus terus ngelewatin perkebunan karet dan hutan-hutan itu, masuk ke dalam, itu ada pemakaman umum. Nah setelah pemakaman umum itu, masuk lagi ke dalam, barulah di situ tempat pemakaman dan tempat pembantaian anggota PKI. Si Tanah Kafir yang gue bilang tadi. Jadi intinya anggota-anggota PKI ini dibantai emang di dalam kebun pepohonan tinggi. Ya kalau lo mau bayangin di tempat tanah kosong yang sekelilingnya tuh pohon-pohon tinggi itulah. Tapi untuk masuk ke tanah tersebut, orang-orang Baret Ijo ini yang bawa korban, mereka tuh ngelewatin rumahnya Mbak Kuswan, kira-kira gitulah. Nah, di tahun 1978 itu, yaitu beberapa tahun setelah kejadian pembantaian anggota PKI ini, nah, Mbak Kuswan dan Mbak Nimas ini masih sering nyari kayu bakar di dalam hutan. Kadang Mbak Kuswan, kadang Mbak Nimas ganti-gantian, karena ya mereka tuh masih masak pakai kayu bakar. Berarti di belakang hutan yang depannya itu kuburan PKI? Di belakangnya kuburan PKI. Iya. Betul. Ya intinya sekitaran situ juga lah, masih satu daerah. Nah sebenarnya tuh mereka tahu kalau kejadian itu tuh ada, Muy. Nat, dulu orang-orang anggota PKI dibawa ke belakang dalam tanda kutip. Tapi ya mereka nggak berani ngomong apa-apa, nggak berani buka suara. Kayak gue bilang tadi, saking takutnya, setakut itulah. Sampai suatu hari, Mbah Nimas tuh lagi nyari kayu bakar di hutan sendiri. Tiba-tiba di siang hari itu ada orang yang nyamperin, cewek, nyamperin Mbah Nimas. Cewek ini bajunya lusuh. Terus ngomong ke Mbah Nimas, "Mbah, bawa minum gak?" Mbah Nimas ngomong, "Aduh, aku yang ndak bawa minuman manis. Adanya air putih, panjenengan mau gak?" Panjenengan tuh kamu. Mau, kata si cewek ini. Dikasih, terus Mbah Nimas nanya, "Panjenengan dari mana?" Dijawab sama si cewek ini, "Dari Grobogan." Jadi Grobogan sama Cipari itu tuh kalau gua cek itu tuh 7 jam, Muy. Nah, jadi itu pakai mobil, jauh banget. Dia jalan tuh, Bi. Nah, dia ngomongnya jalan dan dia tuh ngaku kalau dia tuh ke daerah si Singaranting ini sama temennya, tapi dia ketinggalan. Udah tuh maghrib, Mbah Dimas sampai di rumahnya, dia kasih tahu ke suaminya tadi dia lihat orang ngakunya tuh dari Grobogan. Terus suaminya Mbak Kus ngomong, "Loh, kamu ngapain kok dikasih? Kamu nggak tahu di belakang tuh angker?" Ya Mbak Dimas jawab, "Loh enggak pak, kita kan sering ke situ." Mbak Kus marah kayak, "Yo kamu nggak tahu, kan orang Baret Ijo suka ngebunuh di situ." Yang Mbak Dimas jawab lagi, "Loh ya masa sih pak, kan masih siang, nggak mungkin itu orang-orang PKI yang udah mati gitu kan." Udah tuh dari situ Mbak Kus bilang ya udahlah. Nah malamnya sekitar jam 9 jam 10-an rumah mereka tuh diketok. Mbak Dimas buka pintu, ternyata yang ngetok itu cewek yang tadi siang yang ketemu Mbak Dimas di hutan. Dia kenalin diri, namanya Ratih. "Saya Ratih mbah, yang tadi siang mbah kasih minum." Ditanya sama Mbah Dimas, "Panjenengan ngapain kesini?" Si Ratih ini ngomong, "Aku ndak tahu mbah, mau tidur di mana." Dan tiba-tiba Mbah Kuswan tuh ikut keluar ke depan pintu. Diliatin tuh si cewek ini sama Mbah Kuswan dari atas sampai bawah. Mbah Kuswan nanya ke si cewek ini, "Ngapain kamu kesini? Ndak bisa, kamu ndak bisa tidur di sini." Si Mbah Dimas bingung, "Loh ya kenapa?" Terus si Mbah Kuswan megang tangan istrinya dibawa ke dalam. Mbah Kuswan ngomong, "Kamu ndak lihat itu siapa? Itu PKI." Ya maksudnya korban-korban PKI gitu. Terus Mbak Dimas nanya, "Loh ya masa PKI pak? Itu orang biasa loh." Udah tuh dari situ Mbak Kus kayak udah ikut aja, nanti aku ceritain. Mbak Kuswan keluar lagi, terus dia ngomong ke si Ratih ini, "Kamu ndak bisa tidur di sini. Setahu saya di belakang sana ada pondok. Kamu tidur aja di sana. Nih ada pangan tuh makanan. Jadi kayak dikasih makan. Jangan kesini lagi ya. Ini bukan tempat kamu." Udah tuh dari kasih makan, ditutup pintunya, si Ratih ini pergi. Udah masuk ke dalam, dijelasin tuh sama Kuswan ke istrinya. Dan menurut keterangan Kuswan, si cewek ini, si Ratih, itu tuh Kuswan ngelihat kalau kakinya hancur, Nat, Moy. Hancurnya tuh bukan dalam artian korengan ada dagingnya gitu ya. Tapi jari-jarinya si Ratih ini udah pada putus.
Terus tulang telapak kakinya tuh keluar, kayak dagingnya udah pada lepas. Dan itu Kuswan yang lihat. Ya si Nimas tuh nggak ngeh gitu loh ngeliat kakinya. Si Nimas nanya, kok bisa gitu ya pak? Ya Kuswan ngomong, itu penyiksaan sampai dihancurin kakinya. Ya udahlah, kayak kamu jangan macam-macam lagi. Udah tuh, kebesokan harinya gantian si Mbah Kuswan yang ke hutan buat nyari kayu bakar. Singkat cerita maghrib dia pulang ke rumah. Terus dia ngomong ke istrinya, aku kok ngeri yo. Kok aku ngerasa kayak ada yang ngikutin. Perasaanku ndak enak. Masa pak? Iya, perasaanku ndak enak. Nanti kalau ada yang ngetok malam-malam, gak usah dibukain ya. Ternyata bener tuh. Mereka udah tidur. Sekitar jam 10-an malam mereka kebangun. Gara-gara pintu rumah mereka ada yang ngetok. Udah diketok kayak gitu. Dari dalam Pak Kuswan rada teriak itu ngomong, siapa? Dari luar suaranya cowok Nat, Muy. Dia ngomong, permisi pak, saya mau numpang tidur. Saya capek. Ditanya sama Mbah Kus dari dalam, kamu siapa? Saya Sandi pak. Sandi siapa? Saya gak punya kerabat namanya Sandi. Terus dari luar si cowok ini ngomong, saya capek pak, mau numpang tidur. Dari dalam Pak Kuswan teriak, ya udah tidur aja di luar. Dan habis itu nggak ada suara apa-apa lagi Nat, Muy. Gak beberapa lama Pak Kuswan ngintip dari jendela kamarnya dia buat ngeliat di depan pintu. Dan pas dilihat, di depan pintu ini ada Sandi, bentukannya orang, bajunya lusuh juga kayak Rati kemarin. Tapi pantas aja Nat, Muy, dia capek. Karena dia tuh berdiri sambil manggul di punggung mayat teman-temannya. Ada banyak. Anjing. Tapi untungnya di pagi harinya udah pada nggak ada tuh si makhluk-makhluk ini. Itu setan, Bi. Iya, Muy, bener. Anjing. Dan sampai di malam ketiga pun muncul juga nih arwah-arwah korban yang ngetok pintu rumahnya Mbah Kuswan sama Mbah Nimas. Mbah Nimas nanya ke suaminya, ini gimana ya pak? Masa iya kita tiap malam tuh disamperin terus? Aku juga nggak tahan. Mbah Kus ngomong, ya kalau ndak mau kayak gini terus, kita harus ngelakuin sesuatu. Suka ndak suka, mau ndak mau, kita harus datengin ke lokasinya. Kita mekar, kita ziarah, minta biar kita ndak digangguin terus. Tapi ngeri yo pak, kalau kita kesana kan nanti kita disangka keluarga mereka. Nah Pak Kuswan bilang, yo makanya kita gak bisa kesana siang, kita harus malam-malam. Kapan pak? Kata istrinya. Udah kita coba aja malam Jumat ini kesana. Loh ya tapi malam Jumat ini kan malam Jumat Kliwon pak. Ya kata Mbak Kus, yo ndak apa-apa kan kita berdua. Ya udah, apa nih yang harus disiapin, kata istrinya gitu kan. Akhirnya mereka tuh nyiapin kue-kue pasar, ayam ingkung sama kembang-kembang. Ayam ingkung tau gak sih lo? Enggak. Jadi kayak ayam yang udah dibumbuin terus dimasak gitu. Ya intinya satu ekor ayam gitulah. Emang buat apa gitu? Kalau menurut Mbak Kus itu kayak semacam sesajen atau persembahan buat mereka lah. Intinya emang Mbak Kus sama Mbak Nimas ini pengen mencoba memberikan penghormatan karena mungkin ya mereka tuh arwah-arwah penasaran yang masih bingung aja gitu loh. Udah tuh, singkat cerita di malam Jumat itu sekitar jam 11-an malam, dari rumah mereka pergi ke tanah kafir itu, tempat lokasi di mana para korban-korban ini dikuburin. Mereka berdua jalan ngelewatin perkebunan, ngelewatin pemakaman umumnya, dan singkat cerita sampai tuh mereka di sekitaran tanah kuburan tempat pemakaman PKI itu di tanah kafir. Tiba-tiba mereka berdua tuh ngedengar ada suara kresek-kresek gitu dari jauh. Mbak Nimas nanya, Pak, itu apa? Udah gak usah dipikirin, kata Mbah Kus. Mereka lanjut jalan, dan gak lama, agak jauh di depan mereka, itu tiba-tiba muncul serombongan orang, sekitar 10-15 orang. Lehernya tuh diikat, tangannya juga diikat. Terus mereka tuh dibarisin jajar panjang ke belakang, dan mereka tuh di kanan kiri lehernya ada bambu. Kebayang gak? Kayak diperbudak gitu ya? Iya semacam itu Muy. Kayak zaman-zaman budak dulu gitu ya? Bener. Jadi kayak mereka dijejerin panjang ke belakang, terus mereka tuh kayak disambungin pakai bambu gitu. Jadi mereka nggak bisa lepas dari bambu di kanan kiri lehernya mereka, gitu loh. Terus ya mata mereka juga ditutup. Dari jauh Mbak Kuswan dan Mbak Nimas nih ngeliat. Terus Mbak Nimas nanya, Pak itu kenapa? Kata Mbak Kus, udah biarin aja. Itu mereka lagi mau jalan ke tempatnya mereka. Udah kita duluin aja. Udah tuh mereka jalan ngedahuluin si korban-korban ini, ngelewatin mereka. Ngomong tuh Mbak Nimas sama Mbah Kus,
permisi Mas Yo, Mbak Yo. Gak nyaut tuh si orang-orang ini. Udah Mbak Kuswan sama istrinya nyampe di titik itu, mereka taruh makanan-makanannya. Terus Mbak Kuswan bilang, permisi, saya kemari mau memberikan penghormatan. Silakan, panjenengan mau ngapain aja boleh. Nah jadi Mbah Kuswan ini Nat, dia tuh percaya kalau arwah itu bakal ngelakuin kejadian di mana mereka meninggal. Itu berkali-kali. Maksudnya? Jadi kayak selama arwah ini penasaran, mereka akan mengulang kejadian di mana mereka dibunuh. Oh. Nah Mbak Kuswan percaya akan hal itu. Makanya dia bilang kayak, silakan panjenengan mau melakukan prosesinya. Saya harap kalian tenang di sini. Dan di situ Mbak Kuswan dan istrinya lihat kalau segerombolan itu ada di area pembantaian itu. Beberapa ikatan matanya dilepas. Terus mereka kayak nyangkul tanah jadi lubang yang gede. Terus beberapa yang masih diikat pakai bambu itu dijatuhin ke bawah. Terus mereka ditembakin. Anjing. Terus teman-temannya yang tadinya ngegali kuburan itu disuruh nutup kuburannya lagi. Jadi kayak mereka ngegali, terus mereka nimbun lagi kuburan teman-temannya sendiri. Sampai pelurunya tuh udah pada habis. Kan ada cangkul tuh buat ngegali tadi. Cangkulnya dipakai buat nebas kepala-kepala mereka yang masih ada sisa. Buset. Itu parah banget di situ. Jadi ya Mbah Kus sama Mbah Nimas ngelihat sendiri pembantaian itu tuh kejadiannya seperti apa. Yang mana dari dulu tuh Mbah Kus sama Mbah Nimas sengaja buat nggak ngelihat, biar yang penting mereka diem dan nggak tahu apa-apa gitu. Merasa nggak tahu apa-apa dan saking mereka takutnya gitu loh. Udah tuh akhirnya mereka berdua pulanglah ke rumah. Dan besok malamnya yang mereka pikir semua aman, ternyata Natmuy ada lagi yang ngetok pintu mereka. Ditanya dari dalam, siapa? Dari luar ada jawaban, Ratih pak. Ratih lagi? Ratih lagi. Mau apa? Dari luar dia ngomong, saya mau ucapin terima kasih. Terima kasih banyak kepeduliannya. Kami minta tolong didoakan terus pak. Kami juga gak tahu kenapa kami diginiin. Ya dari dalam Mbak Kus bilang iya aja. Terus Ratih ngomong, kebetulan bah, ini ada yang mau ketemu. Siapa? Dari dalam Mbak Kus ngomong gitu. Ternyata pas diintip lagi lewat jendela, di belakangnya Ratih ini ada cowok. Dia bilang, dia katanya mau bilang terima kasih ke Mbak Kus atas apa yang mereka udah lakuin kemarin malam, yang ngasih sajian itu. Dan pas dilihat lewat jendela, bentukannya manusia Nat, Moy. Ya mukanya pucet, bajunya lusuh, ada tanah-tanah dan darah gitu sekitaran badannya dia. Tapi di kepalanya si cowok ini nyangkut ada cangkul. Itu berarti si Mbak Kus sama istrinya dari kemarin tuh komunikasi sama makhluk halus kan, Bi? Iya bisa dibilang gitu sih, Moy. Terus yang dia lihat reka ulang kejadian yang pembantaian di kuburan itu juga makhluk halus juga kan? Betul. Karena ya itu korban-korban pembantaian di 1965 dan bertahun-tahun setelahnya, pembantaian anggota-anggota itu. Anjing, dia ngeliat pakai mata kepala mereka sendiri berarti ya? Betul. Tapi ya untungnya setelah si malam terakhir ini, ya Mbak Kus sama Mbak Nima sudah gak pernah digangguin lagi, didatengin sama korban-korban ini. Untungnya sih gitu. Karena udah kasih sajian itu kan? Betul. Mbak Kuswan dan Mbak Nimas udah tinggal di sana puluhan tahun aja, tapi masih bisa digangguin ya sama korban-korban yang dikubur di dekat rumah mereka. Sebenarnya gue jadi kepikiran sih, kalau misalnya orang-orang yang datang ke sana tapi nggak tahu ceritanya, mereka bakal ditampakin nggak ya? Lo percaya nggak, Bi, Moy? Ya, gue sih dapet ceritanya kayak gitu, Nat. Percaya nggak percaya? Kalau udah di zaman sekarang, kayaknya gue nggak percaya sih, Nat. Karena kan itu udah kejadian 50 tahun lalu ya. Ya udah, Moy, kalau misalnya lo nggak percaya, mau nggak kita buktiin bertiga?
Nantikan, Scary Things akan hadir dengan durasi yang lebih panjang. Kali ini dalam Teror 1 Malam 6 Cerita. Kita udah ngebahas 6 cerita tentang hantu perempuan. Dan jarang-jarang kan, dalam 1 malam